Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Moses, tadi kalau kata Pak Hari tidak bisa kemudian mengkonstruksi sebuah perkara hukum berdasarkan asumsi dan katanya saja. Silakan. Sebenarnya agak sulit kalau kita sebut asumsi ya Pak Hari ya, karena kami sendiri mendapatkan informasi dari banyak pihak dan kebetulan beberapa dan mereka-mereka ini yang termasuk juga ikut dalam pemeriksaan. Jadi memang dibuka saja dalam artian saat ini publik kami juga menuntut dan meminta sebenarnya kejaksaan untuk lebih terbuka karena seperti yang kami sampaikan tadi, tidak mungkin misalnya kasus Joko Chandra ini kasus Joko Chandra ini adalah dari selama ini hasil penelusuran liputan tim Tempo itu kasus Joko Chandra ini lebih kompleks daripada kasus yang lain. Kenapa? Karena dia melibatkan banyak sekali institusi dan ada dua klaster institusi besar, kepolisian dan kejaksaan agung. Nah sementara ini kan kejaksaan agung masih, saya nggak tahu apakah masih malu-malu kucing atau malu-malu atau karena apa, karena akan sangat sulit masuk diterima oleh logika seorang. Jangan lupa Ibu Pinangki ini juga bukan jaksa di Jampitsus atau Jampidum, tapi beliau adalah kepala sub Jambing, Jaksa Agung Muda Pembinaan gitu. Tapi kenapa dia bisa begitu dan bisa dipercaya untuk menangani kasus yang begitu besar? Jangan lupa proposal itu paketnya bukan hanya di Kejaksaan Agung, tapi juga di lembaga penegakan hukum lainnya. Oke, Pak Hari, betul Kejaksaan Agung masih malu-malu kucing untuk membongkar semua? Jadi sekali lagi ya Mbak ya, membangun konstruksi hukum tidak bisa dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, siapa yang membuat proposal? Proposal itu isinya apa? Nanti kita buka di penyidikan. Nanti kalau masyarakat tidak percaya juga, kan nanti persidangan terbuka untuk umum. Jadi saya kira jangan mendahului lah. Percayakan pada kami dalam proses penyidikan itu, kami akan buka seluas-luasnya. Bagaimana di dalam proses penyidikan, apabila tidak ada alat bukti sebagaimana yang diceritakan tadi, bagaimana kita bisa memaksakan seperti itu. Nanti terbuka, sidang akan terbuka untuk umum. Pak Hari, tapi tadi Bung Moses juga sempat bilang ini tidak hanya pernyataan dari satu orang saja, tapi beberapa sumber yang cukup memahami kasus ini. Bukankah ini kemudian bisa jadi pijakan untuk kemudian membongkar lebih serius lagi soal kasus ini? Ya, sumber itu silakan nanti menjadi saksi. Jangan hanya katanya, tidak bisa seperti itu. Jadi alat bukti berupa keterangan saksi sejauh mana dia melihat, mengalami, atau mengetahui sendiri. Oke, Bung Moses, Anda tertawa, apa yang ingin Anda sampaikan? Karena kami tahu Jaksa Pinangki itu menyebut proposal itu dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Mbak. Jadi masuk BAP pemeriksaan Kejaksaan Agung ya? Betul, kalau menyebut itu. Kalaupun menyebut proposal, kan ada tindak lanjutnya. Kalau hanya proposal, yang membunyikan proposal kan ada. Tidak mungkin kertas itu bisa berbunyi sendiri gitu Mbak. Oke, begini. Jadi selepas ini, setelah ada pernyataan dari Jaksa Pinangki soal proposal dan lain sebagainya, apa yang akan dilakukan Kejaksaan Agung untuk memastikan ini semua benar-benar transparan, Pak Hari? Iya, nanti dulu. Saya bukan penyidiknya, sehingga saya tidak tahu apakah sudah betul isi dari BAP tersangka seperti itu. Mohon maaf, kami tidak bisa menyampaikan dan saya kebetulan bukan penyidiknya. Tapi yakinlah ketika seseorang di BAP dimintai keterangan dengan pro justisia, maka tentu penyidik akan mengembangkan terhadap hasil penyidikannya itu. Nah, saya heran juga kok di masyarakat sudah tahu isi BAP ini, dari mana taunya gitu Mbak. Bung Moses silakan, dari mana taunya? Dari hamba Allah yang maha baik. Nah ini kan sementara masih penyidikan ini. Tapi hasil BAP ini akan disampaikan kan Pak Hari? Kenapa? Hasil BAP ini akan disampaikan kepada publik? Iya, itu haknya tersangka. Itu diberikan atas permintaan tersangka. BAP nanti kalau sudah selesai, nanti dakwaan jaksa penuntut umum
dilimpahkan ke persidangan, sidang terbuka untuk umum. Nah, Oke. itu silahkan. Oke, kita nanti tunggu pembuktiannya. Bu Pungki, terakhir untuk Anda, kalau kemudian sudah sampai di sejauh ini kan sulit untuk kemudian meyakini bahwa hanya ada 2 pejabat tinggi kepolisian yang terlibat. Apa yang selanjutnya Anda akan dorong kepada Polri untuk melakukan setelah ini? Ya, Polri harus melakukan penyidikan dengan profesional dan transparan. Masyarakat menunggu hal ini dan ini momentum juga bagi Polri untuk melakukan bersih-bersih. Nah, semua bukti-bukti sudah ada di tangan penyidik, termasuk juga ada rekening, terus kemudian ada juga manifest, ada money changer, terus kemudian ada travel agent dan sebagainya, semuanya sudah ada di tangan penyidik dan kemudian ada keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi. Nah, kita akan ikuti dari kemana saja ini mengalir gitu ya, follow the money. Kalau aliran uang ini kan memang juga harus dicek, diperiksa, dan nanti kami berharap kalau sudah terbukti, ya kita minta TPPU juga segera diproses. Ya. Jangan sampai hanya berhenti di tipikor, terus kemudian TPPU-nya nggak diproses. Baik, Bu Pungki, Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Moses, terima kasih juga. Kami nantikan laporan-laporan selanjutnya dari Tempo. Terima kasih Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih juga kepada Anda sudah menyaksikan kami selama 1 jam. Saya Sofi Syarif, pamit undur diri. Kita jumpa lagi besok. Jangan lupa jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan kenakan selalu masker Anda. Sampai jumpa.